Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengan hati yang penuh syukur, kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya Yari Dwi Kurnaningsih dengan tema Merdeka sejati adalah hidup bebas di dalam Kristus. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pagi yang baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih karena kasih setiamu selalu baru setiap hari. Bukalah hati dan pikiran kami, agar melalui firman-Mu, kami semakin mengenal kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, bulan Agustus selalu mengingatkan kita akan kemerdekaan Indonesia. Tahun ini kita memperingati 81 tahun Indonesia merdeka. Kita bersyukur karena bangsa kita telah terbebas dari penjajahan dan memiliki kesempatan menentukan sendiri masa depannya. Tetapi pagi ini kita ingin melihat kemerdekaan dari sisi yang lebih dalam. Apakah orang yang hidup di negara yang merdeka pasti sudah merdeka secara pribadi? Ternyata belum tentu. Seseorang bisa bebas bepergian kemana saja, bebas bekerja, bebas menentukan pilihan hidup, tetapi hatinya masih terbelenggu oleh kemarahan, kebencian, rasa bersalah, kecemasan, keserakahan, atau dosa. Ada sebuah ilustrasi, seorang jemaat yang selama bertahun-tahun menyimpan sakit hati kepada seorang temannya. Sebuah peristiwa di masa lalu membuat hubungan mereka menjadi tidak baik. Meskipun dia tetap beribadah dan aktif dalam kehidupan gereja, setiap kali mengingat peristiwa itu, rasa marah dan kecewa kembali muncul. Lama-kelamaan ia menyadari bahwa kemarahan itu telah membuat hidupnya tidak tenang. Ia sering memikirkan apa yang telah terjadi dan berharap orang yang menyakitinya mendapat balasan. Tanpa disadari, ia menjadi seperti seorang yang masih membawa beban berat kemanapun ia pergi. Dalam doa dan perenungannya, ia mulai memahami bahwa Tuhan tidak hanya menghendaki perubahan dalam diri orang yang telah menyakitinya, tetapi juga ingin membebaskan dirinya dari kepahitan. Ia kemudian belajar menyerahkan luka itu kepada Tuhan dan belajar mengampuni. Prosesnya tidak terjadi dalam satu malam, namun perlahan hatinya menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi terus-menerus memikirkan masa lalu. Ia mulai dapat mendoakan orang tersebut dan akhirnya mampu bertemu dan menyapa tanpa lagi dikuasai kemarahan. Akhirnya dia menyadari bahwa selama ini yang membuat dirinya tidak bebas bukanlah keadaan di luar dirinya, melainkan kepahitan yang ia simpan di dalam hati. Ketika ia menyerahkan semuanya kepada Kristus, ia mengalami sebuah kemerdekaan baru, kemerdekaan dari kebencian dan kepahitan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kemerdekaan tidak selalu berarti bebas dari keadaan yang sulit. Kemerdekaan rohani
berarti kita tidak lagi diperbudak oleh apa yang menguasai hati kita. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan merdeka di dalam Kristus? Galatia 5 ayat 1 berkata, Kristus telah memerdekakan kita. Kemerdekaan yang diberikan Kristus pertama-tama adalah kemerdekaan dari perbudakan dosa. Kadang kita tahu sesuatu itu salah, tetapi tetap melakukannya. Kita berkata, saya ingin berubah, tetapi sulit berhenti. Di dalam Kristus kita menerima kekuatan dan pengharapan untuk berubah. Kristus juga membebaskan kita dari rasa bersalah yang terus menghantui. Kita memang tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan dan menerima pengampunannya, kita dapat memulai hidup yang baru. Kristus juga membebaskan kita dari kebencian dan kepahitan. Mengampuni bukan berarti mengatakan bahwa kesalahan orang lain itu benar. Mengampuni berarti kita menyerahkan luka kita kepada Tuhan dan tidak lagi membiarkan kesalahan orang lain mengendalikan kehidupan kita. Jadi kemerdekaan rohani bukan hanya sesuatu yang kita rasakan dalam hati. Kemerdekaan rohani harus terlihat melalui cara kita berbicara, bekerja, mengambil keputusan, dan memperlakukan orang lain. Mari kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang masih memperbudak hati saya? Apakah kemarahan, kebencian, rasa bersalah, kebiasaan dosa, keserakahan, atau mungkin keinginan untuk selalu menang sendiri? Mari kita serahkan semuanya kepada Kristus. Sebab firman Tuhan berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kiranya kita sungguh-sungguh hidup sebagai orang yang merdeka. Merdeka dari dosa, merdeka dari kebencian, dan merdeka untuk mengasihi serta menjadi berkat. Dengan demikian, kita tidak hanya menikmati kemerdekaan Indonesia, tetapi juga ikut mengisinya dengan kehidupan yang jujur, bertanggung jawab, dan penuh kasih. Kiranya melalui kehidupan kita, Indonesia semakin menjadi bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memerdekakan kami. Tolonglah kami agar tidak kembali menjadi tawanan dosa, kebencian, kepahitan, dan keserakahan. Ajarlah kami hidup dalam kejujuran, tanggung jawab, kasih, dan pengampunan. Kami bersyukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Berkatilah Indonesia agar semakin berdaulat, adil, dan makmur. Berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa dan mampukan kami untuk menjadi warga negara yang baik serta menjadi berkat bagi masyarakat. Sertailah kami dalam seluruh aktivitas hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.